Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Oktaviani dari Manajemen Sumber Daya Perairan Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium gelas dan instrumen pengukurnya. Yang pertama ada glass beaker. Alat ini memiliki takaran namun jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair. Glass beaker adalah sebuah wadah atau tempat penampung untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Kedua, gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Untuk akurasi volume pada gelas ukur digambarkan pada skala dengan 3 angka signifikan, yaitu silinder 100 ml memiliki gradasi 1 ml, sedangkan silinder 10 ml memiliki gradasi 0,1 ml. 3. Labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Alat ini biasanya digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dengan menggunakan pipet. Dalam sistem pengenceran, untuk zat yang tidak berwarna, penambahan aqueous sampai menunjukkan garis meninkus berada di leher labu. 4. Pipet skala. Alat laboratorium ini memiliki fungsi hampir sama dengan pipet lainnya, yang mana pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dan skala terbesarnya adalah 50 ml. Ada dua jenis pipet ukur yaitu pipet serologi dan pipet mort. Satu, pipet serologi, pipet ini harus dikosongkan sepenuhnya. Kedua, pipet mort, pipet ini hanya dikosongkan ke tanda kalibrasi terendah karena cairan yang tersisa bukan bagian dari volume yang diinginkan. Kelima, pipet volume atau pipet gondok. Pipet volume ini digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Biasanya untuk memindahkan larutan baku primer atau simple pada proses titrasi. Pemindahan cairan dapat dilakukan secara manual dengan disedot menggunakan mulut atau menggunakan pilar. 6. Pipet tetes. Pipet tetes biasanya digunakan ketika waktu pengujian kualitatif, dengan menggunakannya untuk mengambil reagen yang hendak direaksikan pada tabung reaksi ketika akan mengencerkan atau membuat sebuah larutan yang telah mendekati tanda tera di lagu takar. Maka pipet ini digunakan sebagai alat bantu pengambilan larutan supaya tidak melebihi tanda tera untuk mengambil indikator, seperti mengambil indikator metil red atau metil merah sebanyak 3 tetes. 7. Buret adalah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan penutup atau sumbat keran pada bagian bawahnya. Seperti yang diketahui, alat ini berfungsi untuk meneteskan sejumlah cairan kimia dalam sebuah eksperimen. Selain digunakan untuk meneteskan sejumlah cairan kimia dalam eksperimen yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi, seperti pada eksperimen titrasi, yang mana alat ini juga digunakan pada pengujian lainnya. 8. Labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Alat laboratorium yang satu ini merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan di dalam laboratorium kimia. 9. Bola hisap. Bola hisap ini digunakan untuk membantu proses pengambilan cairan. Terbuat dari karet yang disertai dengan tanda untuk menyedot cairan atau suction, mengambil udara, aspirate, dan mengosongkan yang penting. 10. Cawan Petri. Alat ini digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan trofi dan juga untuk mengkultur bakteri, kamir, spora, atau biji-bijian. Cawan Petri plastik biasanya dapat dimusnahkan setelah sekali pakai untuk kultur bakteri.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat instrumen. Yang pertama, turbidimeter. Turbidimeter adalah salah satu alat umum yang biasa digunakan untuk keperluan analisa kekeruhan air atau larutan. Turbidimeter merupakan alat pengujian kekeruhan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang datang. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi padatan adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Alat ini banyak digunakan dalam pengolahan air bersih untuk memastikan bahwa air yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dilihat dari tingkat kekeruhannya. 2. Deometer. Deometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen di dalam air atau larutan. Kualitas air yang bagus biasanya akan memiliki nilai dissolved oksigen yang tinggi. Sebaliknya, air yang sudah tercemar, kandungan oksigen terlarutnya akan rendah. 3. Spektrometer UV vis. Spektrofotometer UV vis merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Semua metode spektrofotometer berdasarkan pada serapan sinar oleh senyawa yang ditentukan. Sinar yang digunakan adalah sinar yang semonokromis mungkin. Spektrofotometer UV vis ini adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang bisa digunakan dalam menganalisa suatu senyawa kimia. Yang keempat, spektrofotometer serapan atom. Untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang berdasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.